hadrati jamil awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulamil amil wa jamil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati abina wa ummina wa jaddina wa jaddatina ila ala wa ila hadrati jami ahli kubur fi hadril majlis wa ila hadrati jamil masyayikhina wa man ajayana wa salasirati ila ala sunila hadrati sahalim asum sunila hadrati Mbah Yeni sunila hadrati Mbah Yeni sunila hadrati Kiai Najib Mawir wa khusus ila hadrati Ibnu Sumail Khadrami wa Syahnawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf, peranggit, penyusun, penulis dari kitab ini berdawuh, faslun fi bayani adadi ab'adhi minas sholat. Ini adalah fasal fi bayani adadi ab'adhi, di dalam menerangkan jumlah ab'adhi, sunnah ab'ad minas sholati, dari sholat. Ab'adus sholati, adapun sunnah ab'adnya sholat, bil ijmali, secara global, sab'atun, ada 7. Ama bitafsili, adapun secara tafsil, secara terinci, wahya isruna, yaitu ada 20. Wafi kunuti, dan itu ada di dalam kunut, minha arba'atu asyar, dari 20 itu 14-nya ada di dalam doa kunut. Wahya, yang pertama, yaitu kunut itu sendiri. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca kunut. Wa sholatu ala nabi, dan membaca sholawat. Jadi kunut itu sendiri sudah sunnah, tapi di dalam kunut itu sendiri juga ada kesunahan. Yang pertama yaitu berdiri ketika membaca kunut. Wa sholatu ala nabi, dan membaca sholawat. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca sholawat. Wassalamu alaihi, dan kemudian membaca salam terhadap kanjeng Nabi. Wa qiyamuhu, dan ketika membaca salam dalam kondisi berdiri. Wassalatu ala ali, dan membaca sholawat terhadap keluarga-keluarganya. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca sholawat terhadap keluarganya, keluarganya kanjeng Nabi. Wassalamu alaihim, dan bersalam kepada keluarganya kanjeng Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca salam. Wassalatu ala sohbihi, dan membaca sholawat terhadap sahabatnya. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca sholawat. Wassalamu, dan kemudian salam alaihim, kepada sahabat-sahabat Nabi. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika membaca salam terhadap sahabat-sahabat. Jadi ada 14 ab'ad. Secara global ada 7, tapi secara rinci ada 20. Yang 14 dari 20 itu ada di dalam doa kunut. Itu. Jadi doa kunut itu sendiri tidak dijalankan juga tidak apa-apa. Umpamanya dijalankan setengahnya tok, itu juga tidak apa. Allahumma hdini fiman hadait, apa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Selesai, kluk, tidak apa-apa, karena itu juga kemudian sunnah. Bahkan gitu, doa kunut itu sendiri tidak memakai doa yang kemudian warid itu yang diajarkan kanjeng Nabi juga tidak apa-apa. Jadi ketika kemudian habis rukuk, kemudian berdiri iktidal, terus kemudian dia ndonga, kebanyakan orang itu tidak pakai doa kunut pingin ikut Muhammadiyah mergo rapal gitu. Padahal tidak harus begitu. Maka terus kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai gitu. Karena doa kunutnya sendiri itu sunnah gitu. Tetapi kunutnya itu sendiri sunnah. Membaca
kunut yang warid dari Kanjeng Nabi itu juga sunnah. Jadi boleh kemudian, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika dia kunut tidak memakai tidak memakai doa yang warid seperti yang kemudian kita masyhur kita kenal Allahumma hdini, itu juga tidak masalah. Wa fi tasyahudi, dan di dalam tasyahud itu adalah apa? Di dalam at-tahiyat. Kenapa diistilahkan dengan tasyahud? Karena yang inti dari at-tahiyat itu ya tasyahud itu ya kalau tasyahudnya sendiri bagaimana? Tasyahud yang akhir itu hukumnya rukun, tapi yang pertama adalah sunnah. Wahya yaitu tasyahudul awal, yang dimaksud adalah tasyahud yang pertama. Wa qu'udu, dan duduk di dalam tasyahud. Wa sholatu, ya, jadi gini. Wa sholatu, dan membaca sholawat ala nabi, terhadap nabi di dalam tasyahud, fihi ing dalam tasyahud. Wa qu'udu, dan duduk di dalam membaca sholawat. Wa sholatu ala nabi, dan membaca sholawat atas keluarganya fit tasyahudi, di dalam tasyahud al akhiri, yang terakhir. Jadi kalau mazhab Syafi'i membaca sholawat di dalam tasyahud akhir itu adalah rukun, membaca sholawatnya pun juga bagian dari rukunnya tasyahud. Tetapi kalau di mazhab lain tidak. Jadi karena memang Syafi'i itu menilai bahwa apa yang diajarkan Rasulullah begitu itu dalam tasyahud, maka itu adalah tidak bisa kemudian dihilangkan, bagian daripada tasyahud. Berbeda dengan doa kunut. Kalau doa kunutnya sendiri, doa kunut itu adalah sunnah, membaca sholawatnya di dalam doa kunut itu adalah itu adalah sunnah juga. Tetapi kalau di dalam tasyahud membaca sholawatnya kepada Nabi, terutama adalah tasyahud yang akhir, ini adalah sebagai rukun sahnya tasyahud. Tetapi kalau di dalam tasyahud awalnya sunnah, maka isi dari tasyahud itu pun juga sunnah, yaitu yang disebut dengan sunnah muakkad. Sama umpamanya gini, sholat itu rukunnya bagi yang mampu adalah berdiri. Sekarang kalau sholat sunnah itu berdiri itu adalah wajib apa tidak? Sunnah, wong ora sholat ya ora apa-apa. Gitu. Nah sekarang kalau rukuknya, gitu. Rukuknya juga dalam rangka memenuhi sebagaimana sahnya rukuk atau sahnya sujud, ini tidak. Karena bisa saja kemudian sujud dan rukuknya tidak kemudian sebagaimana sholat fardu. Umpamanya dia sholat sunnah dalam kondisi berkendara, nyupir atau apa, itu bisa naik kendaraan, naik kuda. Apakah ada contoh dari hal yang demikian itu? Ada. Kanjeng Nabi itu ketika nunggang kuda dia sambil sholat, tetapi dengan ketentuan bahwa takbirnya pas madhep kiblat. Gitu. Kudanya tidak harus wudu ya? Nah, kudanya tidak harus wudu, tetapi bagian yang tubuh kita yang menempel di kuda ini kudanya dalam kondisi suci. Tapi kalau bokongnya kuda ora suci ora apa-apa. Karena yang dimaksud syarat sahnya sholat suci tempat dan badan, itu maksudnya tempat itu adalah tempat di mana kemudian tubuh kita ada tidak ada najisnya. Jadi umpamane najisnya nggak kene iki mbelek, lah ini tetap sah. Gitu. Saya pakai. Nggih. Riyen kan kula nggih napa niku nggih nyupir bis nggih nyupir travel. Riyen nggih teman. Niku sing dados pemikiran kula niku. Iki salate piye? Kadang-kadang kan niku pripun ngoten niku. Nek wudune niku kan niku terus pundi?
wudu niku kan gini. Lah seringkali orang itu jadi repot karena melihat tradisi kita nak wudu iki banyune sakolah, gremjah-gremjah atau tidak pakai keran sing buanter nyendor, padahal tidak pakai botol aqua tanggung itu pun kita bisa. Karena pada dasarnya Nabi itu mandi dengan air 1 sok, wudu dengan air 1 mut. Sak mut itu kira-kira ya sak gelas. Gelas itu sudah Aqua. bisa. Nah, gelas aqua atau gelas es teh itu gede gitu. Nah, ini cukup bahwa airnya itu adalah mengalir. Yang penting basah dan airnya mengalir di anggota badan, wajah, kedua belah tangan dan kaki. Sementara untuk kemudian rambut setengah bagian sirah ini tidak harus kemudian mengalir, cukup basahnya saja. Nah, begitu. Jadi kalau begitu sangat ringan sekali. Jadi saya juga supir Grab, di mana ketika saya harus sholat ya sholat gitu. Dalam artian tidak harus kemudian mencari tempat sing harus gimana gitu. Jadi seringkali jadi gini, umat yang membedakan umat Muhammad dengan umat-umat yang lain itu adalah kalau umat-umat yang lain untuk beribadah harus menentukan tempat ibadah di sinagog, di gereja dan sebagainya. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad dimanapun jengkal tanah di bumi ini bisa untuk sholat. Nah, bagaimana kalau sholat itu ada di gereja? Pada intinya tidak apa-apa, sah sholatnya di dalam gereja. Cuman ya ora sopan, ngarepe ana salib itu ngene kan gitu. Jadi fitnah gitu. Jadi kalau intinya sah. Bagaimana sholat kalau kemudian nggone lokalisasi ya sah. Oh ini kok kamare ya sah. Jadi nah gitu. Aduh sih. Nah jadi pakai koran digelar terus kemudian korana kalau kena angin kan jeplak terus gini ditumpangi kerikil-kerikil sholat aja. Mung wae kadang-kadang rada ana rasa risih dan lain sebagainya maka bisa sholat di pom bensin Menurut supir yang trayek Sumber Kencono itu bahkan waktu itu kan karena mepet semua. Pas sampai dia PP itu bisa sampai 2-3 kali. Karena ngejar dia kesalip sama yang belakang sudah tidak boleh masuk terminal. Perpal itu namanya Perpal ya. Memungkinkan buatan nyupir dalam kondisi sholat itu. Ya bisa, kayak kemudian pilot pesawat terbang atau kemudian masinis, artinya tidak harus kok kemudian memenuhi syarat-syarat itu gitu. Jadi dia sholat dalam kondisi sambil duduk karena berdiri tidak memungkinkan, dia membawa, tapi tidak harus kemudian pas sholat kemudian buanter-banteran ya, harus kemudian dengan kecepatan tertentu yang memungkinkan kita. Atau pas ngetem stila gitu. Itu insya Allah ya. Itu kalau kita dengan punya aqua 1 gelas ya, misalnya satunya, wudunya sesuai yang pernah kita jalin apa enggak? Kalau posisi misalnya saya bawa setir ini ya, ini bawa sepatu saya, bawa sepatu ya, biar saya paham gitu. Tak contohi gelas kalian. Video ya. Ya apa ya? Itu ora sholat itu. Saya kodok. Oh ini sampai Isya. Ini dhuwur wae mepet asar. Ben sisat gitu. Mirip banyu. Salam ya toh. Ada asar. Ngadeg meneh. Irit banyu. Tapi kamu ngerenteng tau gak? Ngerenteng di suatu diisi jisan tapi Ngodok ya.
Ngodok bengi ngono gitu. Ini kira-kira air kurang 1 mut. Iya. Kurang 1 mut. Jadi kalau 1 mut sedikit agak banyak sedikit. Itu umpamanya gini. Ini wudhu dalam kondisi sesuai dengan mazhab Syafi'i. Selama kemudian tangan kita tidak masuk. Begini. Nah, begini ini kan air kecombong. Sementara kita belum niat wudhu, berarti ketika tangan air masih di sini, ini tidak mustakmal. Dia mustakmal. Tidak mustakmal. Ini Kalau- dinyainake tidak mustakmal. Kalau belum niat. Belum kemudian tangan kita basah. Iya, Gitu iya. ya. Nah. Jadi ini diginikan. Ini sudah ada airnya. Ini sah 1 wajah. 1 kali. Nggak usah banyak-banyak karena ini sudah sah, sudah merata. 3 kali ini sunnah. 4 kali ini makruh karena termasuk tabdir. Ini yang dibasahkan kan ini. Tangan ini mustakmal enggak kalau ini saya taruh di sini? Tidak, gitu. Lagi. Selama air ini tetesannya tapi tidak lepas dari kulit, ini tidak mustakmal. Jadi milinya dari sini ke sini ini tidak mustakmal. Tapi kalau ini sudah lepas dari kulit, nanti jadi mustakmal. Nah, ini tangan airnya masih di sini. Ini berarti airnya tidak mustakmal. Kasih lagi. Selesai. Telinga tidak perlu. Kaki enggak perlu. Kaki perlu. Karena kita pakai Nah, sepatu kan. Nah, kalau pakai sepatu, Iya. kira-kira nyupir tidak pakai sepatu bisa enggak? Ya bisa. Nah, iya, nanti umpamanya tidak sepatu umpamanya untuk ke kantor atau ke apa saja ya, tapi pas itu atau kemudian sebelum itu dia sebelum memakai sepatu udah wudhu dulu. Jadi membersihkan sepatunya. Tinggal membersihkan sepatu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal yang kalau yang lebih praktis lagi pakai semprotan. Oh. Perut. Sah ya itu. Nah, sah. Ini tidak ada 1 gelas. Tidak ada 1 gelas. Nah, Kalau nate ngoten niku diarani rencang klosi apa? Mas kok kerane iki kan tidak mungkin kan ngubung kerane wajah, tangan, rambut, kaki. Wah, coba wis sih ah. Bisa gini. Ya, buat awam karena taunya kumur itu masuk dalam waduh. anu. Nah, Karena ledengnya itu kan tidak memungkinkan untuk sembuh apa sunahnya juga itu loh. ya, itu. Yang susah kan kadang-kadang kalau kita pada waktu posisi jauh ya kayak Tulungagung, Surabaya itu kalau kita posisi bawa bis itu kan. Nah ini posisi kalau pas lagi balik dari Tulungagung kita nggak arah kiblat. Kiblat, ya takbirnya aja. Oh, Pas gitu. takbir tok. Pas takbirnya. Pas takbir kok memungkinkan dengan kiblat baru kuwi selebihnya. Nah, kalau kemudian bis itu kan najis karena dia banyak midak melek. Selama kemudian kita tidak memegang setir, berarti kita tidak membawa. Karena hukum ini terbelenggu oleh bahasa. Di antaranya adalah tidak membawa barang najis. Kalau kemudian tadi suci dari tempat, badan, dan pakaian. Kalau kemudian yang yang najis itu bukan nemplek dari tubuh, tetapi kalau dia itu berubah dengan berubahnya gerakan kita, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang kita bawa. Contohnya adalah apa? Serban. Serbannya dawa, tetapi dia itu glembreh.
ning nggone Belek. belik. Malah jadi tidak sah sholat kita. Tetapi kalau sajadah itu tidak. Gitu. Karena bukan bagian dari pakaian. Gitu. Itu sholat semacam itu hanya termasuk sholat apa? Li hurmatil Bukan, waqti tidak. Kalau itu tetap fardu. tetap fardu. Kalau li hurmatil waqti ini karena dia tidak bisa lepas dari najis. Orang di kateter, orang kemudian pakai pempes dan lain sebagainya, atau dia ini dalam kondisi beser itu terus berhadas terus. Nanti dia wudu mesti wudu hadas. Nah, maka ketika itu dia tidak harus kemudian memenuhi syarat sucinya badan. Atau tidak memenuhi syarat sucinya tempat, umpamanya dia di penjara di dalam sapi tank gitu. Maka sholatnya sholat li hurmatil waktu. Kalau demikian ini tidak disebut sholat li hurmatil waktu, tetapi sholat rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Dispensasi ini karena apa? Dispensasi itu ada dua, disebabkan karena lifikal. Kalau lil masyakot, lifikal itu adalah abot. Kalau lil masyakot itu kangelan. Contohnya gini, sing jenengane binatang bangkai itu yang suci kan bangkainya belalang, ikan dan manusia. Tumo kan tidak termasuk, juga najis. Tetapi nak wong wedok sing rambutnya ketel akeh tumone, kira-kira gak kono ana kuburan tumone ndak? Mesti adanya. Maka ini tidak kemudian harus arek salat keramas. Itu tidak, karena tetap di sini ada kuburan tumo, tetap ada najisnya. Lah ini najis di situ hukumnya dimakfu karena apa? Lil masyakon. Angel ngilang. Apa meneh kon ngilangi mintane siji gitu. Kalau kita tidak sadar, kita lagi sholat, tiba-tiba ada cak nelek ini, kita kan nggak tahu itu, kita membawa najis. Nah itu harus mengulang. Kalau Dari kuwi ngerti ya ngulang. nah, kalau perkiraan itu adalah sudah ada najis sejak sebelum sholat, maka dia harus kemudian mengulang sholatnya. Tetapi kalau kemudian perkiraan bahwa najis itu ada setelah dia sholat, maka waktu sholat, pas sholat atau kemudian setelah sholat, maka tidak perlu mengulang. Kalau itu perkiraannya bahwa itu terjadi setelah dia sholat. Tapi nah habis sholat kok ana jebul ana najis, berarti kan terjadi sebelum atau pas sholat, berarti dia harus mengulang. Ini saya tadi kalau jenengan mendiko kalau di penjara itu kan banyak najisnya. Ya. Terutama kalau yang istilahnya apa ya, kriminal. Itu biasanya WC atau toiletnya itu jadi satu sama ruangan. Iya. Dan istilahnya apa tuh? Ya tempatnya kayak gitu. Nah, misalnya kita masuk di situ, kita nggak tahu kan sebelumnya itu kan najis apa enggaknya kan nggak tahu. Kalau di nggak mungkin kita diberi dispensasi untuk ya kita harus sholat pakai waktu atau keluar nggak boleh karena kalau di dalam penjara itu waktu keluarnya ditentukan. Iya. Ya. Ini bagaimana cara sholatnya yang walaupun ada air loh ya, tetapi tempatnya kan kita nggak tahu najis apa enggaknya. Nggak bawa sajadah juga tidak memungkinkan. Biasanya kalau terutama kalau di penjara kepolisian itu memang rada kumuh. Nah, di kepolisian sebelum di penjara yang asli loh. Nah, nggawa pakaian saja kadang-kadang tidak boleh karena ditakutkan untuk bunuh diri dan sebagainya. Jadi umpamanya kemudian mau digelari itu kangelan. Lah ini sholatnya sholat li hurmatil waqti. Tidak usah pakai wudu-wudunan. Pokoknya dia niat sholat li hurmat. Saya tahu bahwa ini adalah kewajiban waktu sholat. Saya bukan tidak meninggalkan sholat karena saya keterbatasan ini, kekurangan ini, tapi saya tetap menjalankan sholat.
Tapi setelah nanti dia memungkinkan keluar dari penjara dan dia masih hidup, maka dia wajib mengqadha. Tapi bila dia terus kemudian mati, dia tidak punya hutang. Tidak punya hutang sholat. Kan biasanya kan sewu itu kan cuma lantai aja ya. Paling ya kerdus ya rebutan. Iya. Nah, tetap kita menjalankan sholatnya seperti biasa. Ya, seperti biasa, tetapi diniati lihurmatil wakti. Termasuk orang yang kemudian di rumah sakit di Bondo mergo biasanya ora dibondo karena dek nenek Melayu tidak, tapi karena biar ininya tidak obah-obah atau macam-macam. Terus kemudian kateternya ini kan itu biar maka sholatnya sholat lihurmatil wakti. Atau dia tidak bisa jalan ke toilet karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Juga tidak perlu menghadap kiblat. Tidak perlu. Lihurmatil wakti. Tidak perlu. Tapi kalau bisa ya lebih baik. Semampunya. Kan kadang-kadang polisi jancuk kayak ini. Jancuk. Ya, memang benar polisi jancuk. Kadang-kadang kalau kita mau ini aja, wih, gawe-gawe. Jadi pikirannya udah negatif dulu. Kan kita nggak ngerti kalau kita sebenarnya kalau sholat seperti itu boleh kan nggak ngerti. Kadang-kadang dia bilang, ojo urek itu edan loh ya. Oke kan pikirannya mereka seperti itu. Kadang-kadang kan, loh, ya wong kowe sholat kan istilahnya sewu. Dia kan juga belum tahu hukumnya seperti apa kan belum tentu tahu. Kadang-kadang malah dikatakan itu pura-pura gila kan ini ya, sehingga supaya biar diringankan padahal enggak gitu loh. Saya itu bukan pura-pura gila, saya itu lebih pintar dari kamu kan gitu. Karena saya lebih tahu tentang ada sholat lihurmatil wakti gitu. Kalau mungkin yang penjara kiai, tapi kalau penjara orang kan mesti iya. cangkem kadang ngomongnya gitu. Paling kan opo iki? Salat ora wudu. Orang madhep kiblat. Pengetan kan. Nek madhep kiblat wis paling telacak do turu biasane kan. Apa meneh? Nabi anyaran ya to. Nggone kan mek sak uplik tok Den. Iya. Nyolati wong. Begitu. Dilema Pak kayak gitu. Ya, tapi gini, dari semua kewajiban ibadah ini yang tidak bisa ditinggal cuman satu, yaitu sholat. Bisa ditinggal kecuali dek nenek edan, dalam kondisi apapun selama dek nenek cek duweni akal, dia kemudian harus sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena dawe la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak la yukallifullah, Allah tidak membebankan nafsan ing awak-awakan. La yukalliful nafsan illa wus'aha, kecuali apa yang bisa dia perbuat. Lah ku isone mung ngantang-ngantang tok salat, iya mbek kedep salate Allahu Akbar kedep, bismillah rukuke kedep gitu. Karena isone mung itu Syarat iki. isyarat Sah niku. sah. Kados ten sopir ki. Berarti ngagem syarat. Maksudnya mboten Kedep ngono maksudnya. iya. Tetep nggo syarat maksud. Nyetirnya gini, jangan dipegang, Jangan jadi pegang, sudah setir nyetirnya berarti. gini. Oh iya. Nah, itu. Oh, nggih, nek niki mboten nggih. Nah. Nek niki. Tapi kan tetep ngagem syarat mosok nggih. Kulo Ya. Ya. Nabrak pitik keadaan. Ya pakai cukup begini aja gitu. Artinya ruku'e sujudnya cukup kemudian subhanallah. Kan ukurannya tumakninah subhanallah. Gitu. Jadi enake wong ngaji ngono kuwi. Dadi ngibadahe kaya dolanan. Tapi jane ora dolanan. Iku asli gitu lho. Kanggone wong sing biasa sholat dengan seremonial itu iki mesti gawe-gawe Aliran anyar.
janjane tidak. Hanya saja Al-Zaitun. kondisi pada umumnya kan orang tidak dalam kondisi rukhsah, tidak dalam kondisi masyakot. Jadi memang dia tidak boleh melakukan hal yang demikian. Demikian ini bisa terjadi kalau dalam kondisi masyakot. Saya ini jaga jalan Pak. Ya Ustaz, buka gini apa ya Bang ya? Oh. Buka aja ya. Oh iya, monggo. Saya pernah dulu meninggalkan sholat. Di waktu saat saya ya jalannya tidak benar hidup saya. Istilahnya ya seperti itulah jalan tidak benar. Begitu saya sudah berusaha untuk hijrah, wajib saya harus mengganti. Karena pada waktu itu kan saya pikirannya nggak tahu dan istilahnya apa ya? Nyepeleki kemudian sifat basyariah yang ada di saya itu bukan diri saya. Karena kan waktu ya istilahnya kalau pada waktu kita mau jadi jagger atau jaduk lah pada waktu itu kan kita harus sesuatu hal yang ya, pasang benteng. Kan itu haram menurut saya. Sehingga saya lupa atau melupakan itu kan ya seperti itu. Terus kemudian kalau kita sudah belajar untuk hijrah, apakah kita harus mengganti yang kita suratkan? Ya, ini kapan seseorang itu diwajibkan menjalankan syariat agama, yaitu sejak dia mukallaf, sejak dia balik hingga sampai kemudian dia meninggal dunia, atau dia terutama dalam soal sholat itu ketika dia dalam kondisi dia tidak berakal. Tidak berakalnya bukan karena sengaja. Kalau sengaja tetap diqadha, umpamanya mabuk itu kan tidak berakal, tapi dia tetap harus sholat mengqadhanya itu. Nah, selama dia 1 tahun, 2 tahun dia meninggalkan sholat, maka selama 2 tahun ini dia harus kemudian mengqadhanya. Nah, oleh kangelan, kakean banget. Maka kira-kira diperkirakan begini. Kira-kira saya kadang sholat, kadang tidak. Banyak mana sholatnya karo tidaknya? Banyak tidaknya. Ya dianggap kabeh selama 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun setiap sholat maghrib kemudian tambahi 1 lagi diniati saya qadha yang kemarin. 3 rakaat, salam, terus ngadeg lagi, maghrib lagi. Qadha. Ini mau ya, qadha pada tahun kemarin. Niate. Kabotan apa ora? Ya abot. Gitu, abot. Tapi kalau sudah diniati itu tidak abot. Karena hanya sekedar nambahi saja toh. Begitu. Kan kadang-kadang kita lupa Pak berapa tahun misalnya. Iya, Nah itu yang kadang-kadang kita sing kemudian kira-kira itu dalam sekian tahunnya ini yang mantep bahwa ini adalah ditinggalkan berapa, umpamanya 10 tahun gitu aja lah. 10 tahun wah kayak banget itu umpamanya ngodo 10 tahun ya bagus deh. Tapi gini artinya ketika nanti sebelum 10 tahun dia mengqadhoni atau kemudian ngodoni 2 habis maghrib 2 kali lagi, berarti yang asalnya 10 tahun menjadi 5 tahun gitu. Ada batasannya bukan kan itu? Oh, enggak ada. sebentar Pak. Minimal ada usaha. Ada usaha. Sebentar Pak. Gimana Pak? Kalau kita mengqadhanya di 2 kali itu umpamanya kita meninggalkan sholat selama 10 tahun. Maka kita setelah 10 tahun ini kita sadar, kita bertobat dari hal itu, maka tahun-tahun selanjutnya dia mengqadhoni yang 10 tahun yang telah lewat dia tinggalkan. Dengan setelah kemudian sholat fardu pada hari itu, maghrib hari itu, dia tambah 1 lagi, 1 sholat maghrib qadha tahun yang kemarin. Terus hingga sepanjang 10 tahun ke depan. Ping pindho sholat. Nah, ping pindho. Siji sholat ada, terus kemudian yang 1 sholat qadha gitu.
Tetapi kalau 10 tahun kok wah lah dawane ra karuan. Lah, maka terus kemudian qodhoknya 2 kali. Oh gitu. Nah, qodhoknya 1 salat ada, terus kemudian terus kemudian 1 salat qodhok, terus tambah 1 lagi salat qodhok. Berarti bukan 10 tahun tapi menjadi 5 tahun gitu. Lebih dipercepat lagi. Minimal nek mati iku wis wis ono niat. Nah, Waduh. gitu. Kayak enak ngomong nek Tapi memang ono. Mati Iya. lah iku sampean wis nggawa niatan ngodok. Nek mboten ngodoke teng Masjidil Haram. Sak salat jumpa dembek 1.000 ya. Aco iki. Napa lo kesitungane ngoten? Napa Ngepur senengane. Malah ketoke dan bar tekan Masjidil Haram mulai ora salat. Wis tak anu jamak ngene kono kabeh. wis lunas. seandainya kita sudah menjalankan qodho itu mungkin kita lupa 3 atau 4 tahun ya. Terus kemudian kita mengodoknya 2 kali. Sudah berjalan mungkin 2 tahun misalnya terus kita berhenti dasarnya dari mana? Misalnya kita wis kan perkiraan kita sendiri atau bagaimana? Ya perkiraan kita sendiri. Ya, karena kita tidak bisa memastikan toh dalam waktu Ya lali kurun mungkin. waktu. Kalau ono salat ono pethuke ngono. Dijentani. Di absen. Takut malaikat mawon. Takut malaikat iki kurangi piro aku. Setidaknya begini, bahwa hal itu, usaha itu kita sudah punya bukti di hadapan Allah. Saya tidak main-main lagi, karena saya tidak ingat berapa yang menjadikan saya tidak ingat itu nggih jenengan Gusti. Nah, balik nggone Gusti Allah ta. Nah gitu. Lah pripun melih nek umpamane kurang. Tapi kula pun alhamdulillah bersyukur dumateng panjenengan, jenengan ngeki hidayah dumateng kula. Dene kok mboten jenengan tampi nggih mboten napa-napa. Ning sing jelas kula pun alhamdulillah jenengan paringi hidayah. Wong tobat iku hidayah. Dadi umpamane ngene. Awake dhewe salat, awake dhewe poso. Ternyata posone awake dhewe keliru. Ternyata salate awake dhewe juga keliru. Akhirnya kan nak cara syariat ora ditampa. Iku wis alhamdulillah. Karena kita punya bukti di hadapan Allah, kita bersujud kepada Dia. Dia soal kemudian Allah tidak menerima, itu tidak masalah. Itu loh. Artinya karena memang jikalau dengan kesempurnaan Allah ini Allah mensyaratkan sempurnanya ibadah hamba-hambanya, tidak ada satupun ibadah hamba di seluruh dunia yang bisa diterima. Gampangane seorang profesor doktor ngeki tugas ning nggone cah TK. Saanane cah TK ning nggone Indonesia kan ra ono sing ketampa kabeh. Tapi apa ya begitu? Dosene ora, oh ya bagus kayak Pak Tino Sidin, padahal ya ora antok. Mesti entuk biji gitu. Gusti Allah ya, begitu. Artinya bahwa usaha kita, makanya Kanjeng Nabi dawuh ini. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niate mukmin iku luwih utama, luwih apik timbang amale. Gitu. Nak nalikane dheweke kuwi wis duwe niat terus kemudian arep dilakoni dumadakan takdiring Gusti Allah beda meneh. Tak niat engko bengi tahajud jebule turu keblabasen. Aja tok kok tahajud, subuhe wis qadha. Iku wis entuk ganjarane niat. Begitu pula seandainya kok kemudian dia sudah niat untuk mengqadhoni, ternyata qadhone cek kurang, dekne berarti kan duwe utang. Iku sudah kemudian bagus karena memang itu yang dia mampu, dia ingat berapa besarnya, berapa banyaknya sholat-sholat saya yang saya tinggalkan. Gitu. Setelah kemudian kita menjalankan, terus kemudian kita serahkan Gusti Allah, tawakaltu alaika ya Allah, ma fa'ala, apa yang aku lakukan, bahwa engkaulah yang kemudian berhak menerima maupun menolak.
maka terimalah apa yang bisa aku lakukan ini. Selesai. Oke, gitu. Jadi sebetulnya semuanya sholat saya sendiri, saya meskipun aku di mana-mana ngajine ya tentang sholat, ning janjane di dalam hati saya ada rasa khauf itu khawatir, yo nak terima nak ora gitu. Tapi jangan kemudian khauf terus, tapi harus ada roja itu pengharapan gitu. Makanya Gusti Allah dawuh ngene, yaghfiru lima yasa wa yu'adzibu may yasa. Gusti Allah iku bakal ngapura sing sak senenge Gusti Allah lan ngazab sak senenge Gusti Allah. Monggo Gusti Allah iku zat sing maha sakerepe dhewe. Gitu. Sakwise kan kalimatnya depan kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Gitu. Terus lanjutannya yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu may yasha. Dadi awake dhewe iku tidak bisa menentukan salate ibadah awake diterima atau tidak. Sing penting perintah Gusti Allah apa kita lakoni. Dene engko ditolak ya wis ndak masalah. Wong itu hak Gusti Allah. Dilakoni. Ning kok kene ning nalika ning lakoni kita ya harus kemudian punya roja, pengharapan. Wis mesti Gusti Allah ditampa. Aku wis lakoni. Dene kok nganti ora sempurna, iku ya memang kekuranganku. Gusti Allah iku lebih senang terhadap orang yang merasa dirinya kurang daripada merasa dirinya istimewa. Nah, disinilah kemudian di dalam hal ini kita punya pengharapan terus untuk memohon pengampunan terus mergo durung karuan salate awake dhewe iki ya ditampa. Kadang awang-awangan kan. Oh ya kuwi setan. Awang-awangan wong kodok berang tahun iki nang. Ya tapi Gini. Jenengan gini, salat itu sebetulnya tidak gini. Di antara 5 rukun iku sing abot iku jane pirang-pirang. Sing paling enteng iku syahadat karo salat. Ning paling angel iku memang salat. Abot dhewe. Nak dilakoni iku janjane sak menit wae ra ono. Ora kudu mlebu ke kamar mandi terus wudu seperti tadi kan bisa. Karena membutuhkan kedisiplinan. Nah, karena awake dhewe iki ora patek seneng disiplin. Terus ya aku barang terus. Jadi gini, Maksudku ngono, Pak. Ya awakmu barang. Disiplin, sholat gede-gede. mau sinau mutolaah ini atau ngerjake rapot kalau guru atau ngerjake apa buat RPP. Iku rasanya awang-awangan kabeh. Mau darus ku yang awang-awangan. Tapi kalau sudah dijalankan, iku ya mlaku mengalir. Salat iku nak durung dilakoni, iku awang-awangan. Sik ndelok isik TikTok ana, Instagram, suwe-suwe entek. Kulo banget. Entek iki foto. Ini nggak bisa. Nah, tapi janjian umpamane terus kemudian ditetapkan hati nak ngek rasa kuwi langsung kemudian inggal-inggal terus kemudian wudu salat. Iku ya jane enak-enak wae jane. Oh ini jane wudu. Nek wis kena langsung wudu ludes. Ngantuk. Nek sing Wudu lah ya. dibandingkan wudu ya. Ngantuk. Itu merana. Nanti sesok. Saya kan selama ini begini, Pak. Apa ya? Saya kehilangan sosok figur seorang guru. Dulu saya istilahnya bisa sadar itu karena ada guru yang menyadari dari kehidupan saya. Begitu masih dibimbing diarahkan itu masih enak. Tapi begitu beliaunya sudah meninggal, sudah wafat, kayak kehilangan ininya, apa ya, panutan ya tidak bisa. Kadang-kadang kalau ada permasalahan ini larinya ke situ. Ini kan saya sudah lama gitu, makanya kemarin kan Fani bilang ayo ngaji bareng sama
itu bisa sambil belajar. Ya, saya senang. Dalam artian saya nggak tahu kalau cara mengkodok seperti itu kan terus saya nggak tahu. Kemudian sholat yang seperti kalau kita pegang setir ini, pikiran saya dulu ya penasaran Pak ada banyu maksudnya terus ini. Pikiran saya karena saya nggak tahu karena saya masih pikirannya masih seperti sama juga. Apalagi kalau bawa travel penumpang sebelah kirinya perempuan jelas saya nggak sholat pasti puasi itu surah mungkin so konsen Kita ya podo ya. nggak bisa konsen saya bedanya ini ngaji level wali. wah podo wae keren Kita ngono ki ya ngerasa sholat. Concern atau lain sebagainya itu tidak merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kok kemudian yang penting itu mau rukun-rukunnya dijalani gitu aja. Jadi tidak bisa konsentrasi tidak masalah. saya baru tahu tadi kalau cara dengan satu gelas itu baru ini saya oh caranya kayak gini tuh Ngaji. Oke. Mugoladoh. Waktu nyetir sholat niku, terus diajak ngobrol keneknya kita nyauri batal. Batal. Ya gini toh ditulis itu lagi sholat. nganu mas nek kena mungkin sadar mas sing ben sadar niku nek penumpang wedok mas mas ya wil niku jadi batal apa Mas kiri ngono. Nggih. niku batal Boten soalnya kan anu kayak tergantung jawile teng pundi. iki pane kedua gitu Tergantung jawile teng pundi. Nek kene berarti makmum. Jangan kayak itu. Alhamdulillah. Malah kalau jamil pengen ini mah dikira mah. Sak travel sholat kabeh. memang kalau di bis itu terutama banyak najisnya yang saya lihat di dalamnya mohon maaf banyak najisnya Tahu-tahu tahan penumpang macam-macam. soalnya pesawat itu memang bagus lah tapi kalau namanya bis itu mas banyak najisnya lah Ya nanti di joknya dikasih sajadah. Sebetulnya yang berkenaan dengan supir itu kan hanya sekedar jok sama setir saja. Atau misalnya kan agar tetap bisa pegang setir, sajadahnya dikasih setir misalnya. Enggak masalah. Nah itu tetap enggak apa-apa gitu. Ya. Maksudnya berarti kan tidak menempel ke bagian bus. Tapi nak dipegang ini berarti membawa. Oh, Gitu. berarti ngeten Persoalannya gitu. tetap gini. Tetep gitu. Masalah sepatu ini ku harus dilepas. Gini, Kalau kalau kayak koran toh. sepatu kalau kamu pakai ini namanya membawa. Tapi kalau buat tidak, itu tidak. Sandal itu jadi sholat di atas sandal boleh enggak? Boleh. Loh, sandalnya ngisor ana najis enggak apa-apa karena di atasnya kan tidak najis. Kan tidak dipakai. Tidak dipakai. Mek di nggo tataan. Nah, kalau pakai sepatu ini sepatunya harus tidak najis. Kalau najis jadi basuh. Ya, sing enak pakai sepatu boot di sekumbah ora jadi kaku. Nah, sepatu kulit menjadi kaku kan. tapi kalau naik bis sepatu boot emang edan mbak pasti beda Yo, wah jaga sepatu lu ngiku wis salat nang ngene dhuwur seter. kadang kena niku mbok niancuk Anu mulutnya liaden sih. omongan meneh Jawa Timur omongan iki ngene udah lagi konsen-konsen ini ngerti-ngerti tak plastik niku irengan nah saya lagi iki kopi apa kopi ini yo ora kuwi nganu jamu yo padahal niku cung yang kurang ajar ngoten iya. niku kadang-kadang ngoten niku wis umum Mulane nak nyupir do galak-galak. Markae kalau dia tidak minum, dekne ora wani, ngeblong-ngeblong ora wani. Cara nalar ora wani. ningali kula mboten napa-napa nek mboten ngeblong mboten nganu niku mboten wonten surungane ngono ya wah
mboten penak. Omongane wis posisi nungguin miring ini karo rodok setengah-setengah walah. Lah niku keras-kerasane diduwe wani kok. Keras-kerasane diduwe wani. Yang penting depkes. Ono depkese, ya kan nek tunjangan ono depkese, Departemen Kesehatan. Lho nek botol gak oleh penumpang terus laporan ono Ya kan pengaduan. Lah ya sebenarnya ngombe-ngombe depkes aja ciu bekonang. Aduh. Departemen Kesehatan ya. Yang perlu ono MUI. Ora ono nek cukrek ning jare ora ono kaya ngono iki ora tau ngombe cukrek masalah iki. Bar ngombe ngono kudune nganggo pasir apa ora iki. Ngene nggo pasir apa ora. Persis iki. Kowe ning terminal Surabaya kena tuku cukrek campur apa roh aku? Ora roh. Gue golek kena sing anu to Kang, sing soleh. Ora ono kena Sing jenenge ta oleh. ora ono sing soleh ra ono. Siapa ngerti. Tasih saiki. Mboten, Mboten. sampun aku zamane riyen lah istilahnya masih dereng labil. Mboten apa-apa. Istilahnya 6 tahun 6 tahun ini lah, 6 tahun ini sudah mulai belajar istiqomah. Bukan pindah. Kalau baju ketahan komer ini kan najis. Najis. Kalau kutahan sabu, Kutahan sabu-sabu itu Sabunya bentuknya kayak- cair napa mboten? saya sebut nih. Oh, serbuk tidak. Masuk kok nyung sabu kok ningaline pani pripun maksudnya? Ini ku sabu niku panganan ini Oh, niku ngaten. sabu panganan. Sarapan bubur ya. Ini semua barang yang memabukkan, khomer, semua barang yang memabukkan, cair itu najis. Kalau tidak cair maka tidak najis. Contohnya Ganja. adalah ganja, itu tidak najis. Gitu. Najis sih. Tapi tetap haram. Tetap haram, Najis, haramnya ya, tetap. Kalau wong wedok, Pak. Nah, wong wedok niku mboten najis. Cuman haram. Nek mabuk perempuan kan jadi haram. Mabuk perempuan. Mabuk perempuan. Ora mabuk ciu. Aku cinta. Cinta. Bucin. Buta cinta. Tapi pada intinya memungkinkan gitu sholat dengan kondisi menyetir. Memungkinkan. Dan itu bukan hanya sekedar memungkinkan, Rasulullah menyontohkan. Oh iya, dengan berkuda itu. Lah nek nyetiri kuda piye gitu. Kuda itu ada yang dipakai lis, ada yang tidak pakai lis. Dia yang sudah terlatih itu pokoknya ditumpaki tok pluk ngono dhekne mlaku tuk 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 kayak seperti behol keledai itu di nganu tok ditumpaki dhekne mlaku karepe dhewe rasa gak lis. Lis ini hanya sekedar untuk mengarahkan saja. Jarane terus aplikasi ya. Bahkan kalau ninggokke cuman sikile kan di ngenekke sing kanan ninggokke kiri. Di Sumbawa itu naik kuda juga tidak pakai lis, hanya gegeretok mung dikei kayak sajadah ngono tok, gombal terus pokoknya ora lara gitu. Di Sumbawa begitu. Nah, ini adalah alternatif yang sesuai dengan syariat begitu. Tapi begini, ada hal ini. Daripada kue ora dikodho, maka lebih baik perbanyaklah sholat sunnah. Sapa ngerti? Awake dhewe kan ora ngerti. Kabeh semuanya hak prerogatif Allah. Bar sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu dijalani. Terus sholat awabin, sholat kemudian tasbih dan lain sebagainya itu Sholat dijalani. Jenayah sapa? Golek-golek. Nah itu diperbanyak, muga-muga umpamane ditimbang besok ning kono iku iso nak ora nutup paling ora ya iso gawe tampil-tampil. Padahal perbanyak sholat sunnah ini ku tasnya sakit nutup kok. Nah, janjane kan begitu, logikanya begitu. Betul. Punya sunnah mah. Tapi sama dengan ternyata
sunatnya itu sama dengan kodoknya itu. Nah, janjiannya begitu. Lah ini kan kadang-kadang kan begini. Nak sholat sunnah itu kan tidak harus kemudian bar sholat terus kemudian sholat meneh kan ora. Bisa kemudian kadang-kadang kondisi kita kan berbeda-beda. Sunnah mutlak. Kondisi kita pada waktu sibuk bar sholat terus kemudian nak penceling arek pergi ditunggu di konco. Masa arek ngodoni kan kesuwen. Nah, maka bar sholat salam terus yuk mangkat. Lah kok sholat sunahe itu bisa dijalankan di lain waktu. Lah, jangan tidak begitu juga. Qadha itu tidak harus setelah habis maghrib. Habis isya qadha maghrib yang kemarin pun bisa. Gitu. Atau gini, nek awake dhewe ku ora iso turu ketap-ketop mikir ana mikir ini kerja ora ana. Gawe ngodoni sak akeh-akeh. Gitu. Iku daripada ngalamun. Biasanya terus banyak wudhu ngantuk. Ya musuhe iku. Tetap wajib ngodok. Iya. Begitu. Itu cara syariatnya begitu. Cuman alternatif yang lain ya begitu itu memperbanyak sholat sunnah. Mun wae janjane pamane di logika ya padha wae jan. Kalau misalnya gini, Pak. Saya habis sholat isya jam 9 saya nggak ada kerjaan, sudah malam gitu. Bolehkah saya mengodok misalnya dari subuh Sampai subuh meneh. sampai subuh lagi tahun-tahun atau istilahnya ini boleh nggak? Boleh. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya istilahnya. Boleh. Apa itu? Diropel nek ora kesel iki. Itu kayak tarawih lho, Rek. Pirang rakaat? Itulah. Belum. Kuat dong kan? Iku anggapane kaya wong ngejim bareng kae lho. Yo nyatane yo ngetokno tenaga. Nek meh Gus iki salah ra apa-apa. Nek meh Gus iki salah ra apa-apa. Tapi nek kiai gak oleh salah. Habib kali Habib. Kon Habib derek. Pun sertifikasi. Saya kudu tes DNA. Sertifikasi DNA mengklaim Habib. Penting itu. Sertifikasi sih. Padahal dalam undang-undang Jawa itu ada bilang yang namanya yang saya pernah dengar ya, yang wis kejawen istilah paribasa nih sudah makrifatnya katanya orang kejawen ini kan wis tekan sangkar paraning dumadi manunge Gusti Allah. Rahing kusuma rembesing madu selak perlu sholat. Lah aku bingung. Wah, ampumen iki sampeyan. Ampumen balik itu. Tapi begitu saya pelajari sing jenenge sangkar paring dumadi sing kepiye to. Ternyata ya yang kejawen itu juga belum paham. Iya. Karena waduh lagi mau melok susah. Jadi gini, sing wong sing ngerti sangkan paraning dumadi, sing ora sudah tidak lagi wajib sholat, itu nak wis mati. Karena dawuhe Gusti Allah, fa'bud rabbaka hatta kal yaqinun. Fa'bud nyembah maring Gusti Allah, fa'bud rabbaka ing pangeranmu hatta hingga tak tiyakal yakin teko maring awakmu yakinun keyakinan ai huwa al mautu tafsirannya begitu. Berarti nak wis tekan mati kuwi wis ngerti. Sek niki kan masih duga-duga. Oh iya kan gitu. Gek. Nak wis tekan yakin iku berarti al mautu. Oh berarti akhirat ana tenan. Ya wis ora ana kewajiban salat nang wis mati. Selesai. Lah wong niku mau mengartikan begitu keliru kabeh gitu, anggap keliru. Ya memang keliru gitu. Jadi wong urip kok wis kenal sangkan paranging dumadi. Wis tekan hakikat, tekan makrifat. Sapa wong sing luwih makrifat, sapa wong sing luwih kenal hakikat timbangane Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi wae cek salat. Berarti
orang mati itu lebih tahu. Iya. Jadi gini, wong mati itu lebih tahu kahanan orang hidup daripada orang hidup tahu tentang kahanan orang mati. Gitu. Jadi lah bagaimana kok bisa tahu begitu? Ya engko sik. Kok nak kira-kira kok ora terbukti omonganku kaya ngene, wong mati luwih ngerti kahanane wong sing urip timbangane wong urip ngerteni kahanane wong mati iso bukti. Nek ora ning kok kuburan aku diwelehke. Saya mbuktikane nggih berat ya. Soal diwawancara nggih mboten semaur. Ora menang. Ajur. Ya tentu lah. Atau sing wis lah. Bicara-bicara iki pinter-pinter total. Pinter-pinter iki. Pedro paling pinter iki. Kahanan wong mati kuwi luwih ngerti wong mati iku roh iku wis lepas hijab-hijabe. Di antara wong sing dadekke hijab kuwi mau nafsu-nafsu. Lah wong urip kuwi mau ora ngerti kahanan sisuk iku mergo dihijab karo nafsu-nafsu. Lah wong nak wis mati hijabe wis ilang, nafsu-nafsune ilang. Tinggal dekne mung mutmainai, nafsul mutmainai tok, sehingga hijabe ilang, kahanane wong keluargane dan lain sebagainya. Bahkan ning gone hadis diterangake wong sing mati iku mau ngerteni wong sing nyolati kuwi mau salate genah apa ora ki ngerti gitu. Dadi umpamane ana keluargane anake mergo isin karo tanggane ora melu nyolati dekne tok salat ngono. Bapakne ngerti. Aduh piye maksudnya? Lali ya, Bi. Niku nek ngelekke barang kok piye, Bro? Iya rasa ngelek. Cung, selaku salah. Kan ada istilah gini. Kalau yang mati kan rohnya kembali. Kembali kepada yang punya lah ya. Yang mati kan jasadnya. Nah, sehingga tadi jenengan ngendika hilangnya hijab. Sementara Hijab ki tutup duduk jilbab lho, Kang. karena aku tak ngomong, Udah hilang hijab. aku tak ngomong sih, aku ngerti. Ya wis, awal hilangnya hijab. Samare kok hijaban itu. Dalam artian gini, manusia sendiri yang hidup ini di alam muhadaroh ini yang saya tahu, alam muhadaroh ini, itu kan diliputi sifat basariah. Nah, sifat basariah ini kan sangat tebal hijab untuk istilahnya menghilangkan ini. Sehingga nanti apa ya istilahnya ya, roh kita batin lah, kalau saya bilang batin kita itu batin kita kadang-kadang masih tertutupi dengan seperti itu. Nah, sifat basariah ini akan yang kadang bagaimana istilahnya cara supaya bisa menghilangkan susah manusia punya nafsu dan umal, mengurangi lah, paling tidak mengurangi sifat-sifat yang penyakit hati ini gitu kadang-kadang sing ini bahwa basar sifat kemanusiaan itu disifati dengan 4 sifat, yaitu adalah sifat amarah, lawamah, sofiyah, dan mutmainah. Gitu. Di dalam Islam memang tidak boleh dibunuh, artinya dihilangkan tidak boleh, malah hukumnya haram. Berbeda dengan agama yang lain, karena peradaban di dunia ini bisa maju karena ya ono nafsu, ono nesu, ono beranak pinak, nafsu supiah dan sebagainya. Cuman kita diwajibkan untuk mengendalikan nafsu itu. Jadi bagaimana cara mengendalikan itu? Cara mengendalikan dengan berlatih, diantaranya yaitu adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah. Apapun ibadahnya itu, sholat, itu janjinya melatih nafsu kita, nafsu blender, kondisiplin, nafsu makan kon poso, nafsu birahi kon poso, terus kemudian nafsu seneng maring
nduweni kon zakat nafsu luwih gedhe, luwih dhuwur timbangane wong liya kon ibadah haji. Wong ibadah haji kan kabeh padha. Presiden nek wis ibadah haji nggo ihram kabeh wis padha. Semua atributnya ditinggalkan, hanya atribut yang kemudian menutup aurat yaitu pakaian ihram. Wis. Yang presiden betul antri. Nah itu persoalan kan, persoalan duniawiyahnya. Wong ihram ngodok ning Masjidil Haram ae Pedro mesti. Ngodok ning Masjidil Haram lagi Pedro. Nah, gini, jadi janjane ibadah 5 ibadah itu sholat, zakat, terus kemudian puasa, terus kemudian haji. Ini yang kemudian benar-benar dari kelimanya ini yang paling utama itu adalah sholat. Habis sholat kemudian puasa, habis puasa zakat baru haji. Jadi sholat ini adalah afdholul ibadah dohiriyah sing ketok iku adalah sholat. Wa afdholu ibadatul batiniyah az-zikr, yaitu adalah zikir. Nah, zikir ini adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah. Gitu. Karena yang namanya zikir iku ora ngomong nyebut-nyebut tok, tapi juga kemudian ngiling-ngiling. Gitu. Nah, tetapi di dalam ibadah-ibadah ini semuanya ini tidak bisa lepas dengan hablum minan nas. Contohnya begini. Setiap di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan aqimus sholat wa yu'tuz zakat. Gitu. Itu selalu dibarengi setelah sholat kemudian dibarengi mendatangkan zakat. Berarti hubungannya ke atas dan hubungan ke bawah ini tidak bisa lepas. Ini menurut para ahli tafsir begitu. Di beberapa hadis begini, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang kemudian iman kepada Allah dan hari kiamat, fa yukrim, maka hormatilah dzaifakum, tamumu, wajarrokum, dan tetanggamu. Berarti apa? Kualitas hubungan kita dengan Allah ini tidak bisa lepas dengan kualitas hubungan kita dengan sesama tetangga, penghormatan kita terhadap tetangga, terhadap tamu-tamu tersebut. Nah ini maka janjane sing jenengane hubungan vertikal ini menuntut hubungan horizontal. Kalau zaman dulu sebelum syariat Kanjeng Nabi Muhammad ini benar-benar terpisah. Makono topo, terus kemudian bentuk tersendiri. Maka antaranya agama Yahudi dengan agama Nasrani ini coraknya berbeda. Agama Yahudi ini coraknya adalah revolusioner bentuknya. Perubahan-perubahan. Nabi Musa escape, pelarian dari perbudakan bangsa Mesir menuju ke Palestina. Tetapi kalau agama Nasrani yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini lebih kepada bentuk ke diri, hubungan dia kepada Allah. Terus gitu. Maka corak sampai sekarang walaupun sudah tidak murni, ini pun akan tampak sekali bahwa corak terutama yang ortodok ini lebih pada penghayatan diri terhadap diri dan Gusti Allah. Tetapi kalau kemudian orang-orang Yahudi yang ortodok lebih pada bentuk harokah-harokah, gerakan-gerakan. Ada Zionisme, ada ini. Karena bentuknya adalah bentuk-bentuk hubungan kesosial. Lah Islam ini agama yang bontot, ini menggabungkan dua semangat, dua norma-norma Yahudi dan Nasrani menjadi satu yang tak terpisahkan, menjadi suatu sinergi yang disebut dengan hablu minallah wa hablu minannas. Gitu. Maka sebelum Rasulullah itu mendapatkan wahyu, ini ya topo untuk Gua Hira. Gitu.
Apakah kemudian dengan toponya itu memuaskan? Nyatanya tidak begitu. Ketika malaikat Jibril datang kemudian Iqra ya Muhammad. Wacono Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kata-kata ini sebetulnya ini menunjukkan kowe ora cukup nak kamu hanya sekedar kemudian ninggone mihrab terus tidak cukup. Kamu harus membaca ma ana biqori'i. Nah, ada dua penerjemahan. Ma ana biqori'i, aku tidak bisa membaca. Ma itu bisa kemudian menjadi huruf istifham, bisa menjadi huruf nafi. Kalau nafi itu meniadakan. Ma ana biqori'i, ma ora ana sapa ingsun biqori'i kelawan maca. Aku ora iso maca gitu. Tapi ada bentuk pertanyaan, ma ana biqori'i. Ma iku apa ana utawi ingsun qori'in maca. Apa sing aku waca? Jadi kalau begitu, kalau kemudian pemaknaan yang kedua yang tidak populer ini, apa yang saya baca? Gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang mencipta. Lah Allah mencipta apa? Semua selain Allah itu adalah yang diciptakan Allah. Kalau begitu waconen kondisi masyarakat, kondisi menungso, kondisi alam, ikut yang diwaca. Inilah yang disebut dengan ayat. Ayat itu ada dua, ayat yang difirmankan dengan wahyu, ayat yang kemudian terjadi pada alam semesta namanya ayat kauniyah. Nah, gunung jeblok, ana wong ketabrak motor, ana ini, iki termasuk ising kita waca. Iki juga min ayatillah, termasuk tondo-tondo daripada kekuasaan, kodrat dan iradaing Gusti Allah. Ana wong ngrungokke musik, ana wong ngedram, iki juga ayat min ayatillah. Salah satu tanda dari beberapa tanda keberadaan Gusti Allah, tanda kekuasaan Gusti Allah, tanda dari kehendak daripada Gusti Allah. Jadi dengan demikian gitu. Kalau dulu zaman Nabi Musa, Nabi Isa, cukup orang kemudian soleh secara kemasyarakatan tanpa harus kemudian dituntut soleh secara vertikal. Di zaman Nabi Isa cukup kemudian soleh secara vertikal, tidak dituntut soleh secara horizontal. Tetapi kalau di zaman Kanjeng Nabi, di mana kemudian ini semuanya sudah berubah, maka di samping dituntut untuk soleh secara vertikal juga disoleh secara horizontal. Bahkan di sana antara kesalahan vertikal dan kesalahan horizontal ini tidak bisa terpisahkan. Terbukti apa? Dalam hadis-hadis man amana billah wal yaumil akhir fa'krim jarrokum wa'krim dzaifakum. Ini menunjukkan bahwa kesalehan terhadap Allah ini tidak bisa lepas dengan kesalehanmu dengan masyarakat. Justru akan diragukan kalau kamu mengaku soleh secara solate genah, apa-apane posone genah, tetapi hubunganmu dengan sesama manusia ora genah. Bahkan Allah mencap sebagai berdusta di dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapakah orang-orang yang berdusta di dalam beragama? Agamane mung etok-etok, lamis-lamis, gen ora diarani PKI karo tanggane. Gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lho, urusane apa? Menghadi anak yatim, hubungannya apa? Gitu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk menyantuni fakir miskin. Maka fawailul lil musallin, maka cilakalah orang-orang salat. Lha wong salat kok cilaka ki piye? Dawuh Gusti Allah lho iki. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Alladzi yaitu orang-orang alladzina hum an salatihim sahun, yaitu dia salat tapi lalai. Lalai apa? Sebetulnya kamu punya tanggung jawab horizontal. Kowe salat, tanggung jawabmu horizontal, tidak
tidak konsisten. Ya, maka kamu oleh Allah dianggap sebagai berdusta di dalam beragama. Apa jebulan? Enak dadi wong Kristen ya. Tapi kan Kristen ada kaum Protestan. Gawene protes ya. Islam kan belum ada kaum Protestan. Ya itu berat. Rasa ngomongan tonggo ya wis. Lah ya. Nek lah. Iku Kalau hukumnya saudara gimana? maksudnya gimana? Ini saya terus terang aja, saya 4 bersaudara. Gak usah satu orang, saya sendiri aja lah, lebih enak. Memang saudara saya, kakak-kakak saya itu kalau secara kehidupan ekonomi jauh dibanding kita. Jauh dibanding kita. Segi finansial pun jauh. Tapi saya pernah mengalami secara langsung hal yang sifatnya pertama 2 tahun setahun kemarin. Ini kalau tadi jenengan ngendika berhubungan dengan horizontal ya, ya dengan istilahnya tadi surat apa ya, Al-Kausar tadi ya, Al-Maun. ya tadi yang dengan apa bacakan tadi, celakalah orang yang sholat. Padahal saya sebagai saudaranya datang misalnya lebaran ataupun apa, yang muda lah saya, istilahnya jalur sepuro lah, terus kemudian juga itu. Tapi dia tidak mengajarkan anak-anaknya untuk apa ya, kayak umum. Itu saya alami sendiri. Dan saya merasakan nek aku sing tekoi kayak kening teras. Tapi nek sing teko keluargane sing wedok, kayak kening jero dikei suguhane sing enak-enak metu kabeh. Nek aku njaba kayak aku watok. Nah kan aku repot ngono. Akhirnya begitu 2 hal ini yang pernah saya jalani, mendingan saya enggak. Salah enggak saya seperti itu? Iya anak keliru nih. Nah, enggak apa-apa. Karena saya enggak ngerti. Nah, Daripada gini. saya berpikiran seperti itu, mendingan saya enggak usah. Gini, jadi kita Quran itu kita baca ini untuk menasihati diri kita. Bukan untuk kita baca setelah kemudian kita baca kemudian untuk dalili wong. Kalau ini nanti keliru. Meskipun itu dalam sisi tarbiyah tetap kemudian berlaku secara menyeluruh, tidak peduli siapa-siapa. Tetapi dalam hal Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, nak iso Quran kuwi kudu mengkritik awake dhewe. Nalikane baca surat Al-Kafirun, iku aku kabeh. Munafikun iku kabeh. Lah ketika kemudian kita membaca surat Al-Kafirun, Munafikun dan lain sebagainya kok sing delok wong liya, iku keliru. Iku dalam sistem pengajaran memang gitu, harus kemudian iki jadi yang kita tuntut itu bukan orang untuk kemudian menjalankan kewajiban dia terhadap hak saya, tetapi yang kita tuntut adalah kewajiban saya atas hak orang lain. Kewajiban saya kepada saudara itu apa? Soal kewajiban dia kepada saudara yang lain itu kewajiban dia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusanku adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat iki mesti ana hitung-hitungane. Gitu aja. Jadi berputus asa menyambung silaturahim itu sudah kekeliruan walaupun dia mensikapinya tidak baik. Imam Ahmad bin Hambal itu punya tetangganya itu hasud. Mergo Imam Ahmad kan sugih, terus kemudian santri-santrinya banyak. Setiap Imam Ahmad itu pulang dari sholat Jum'ah dipanggil Ahmad, karena dia tetangga, dia mendatanginya, menghampirinya. Setelah di depan rumah pintunya ditutup. Coba pamannya sampean sini siapa? Mas, sinten?
Saya. Heeh. Bawa. Mas Bowo, jenengan mlebet medak ning nggon omah kula. Mandang tekan ngarep lawang, ketok wonge iki lho, lawange kula tuh kanci kula mlebu tinggal turu. Kira-kira sampean lara ati punten? Loro. Lah iya, nek iso diobong omahe nggih. Itu wajar, lara ati kuwi wajar. Tapi Imam Ahmad tidak begitu. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali dua kali, bertahun-tahun hingga sekian tahun kemudian si tetangganya itu ngumul iki janjane Ahmad kuwi edan ora to. Ana wong apik malah diarani edan. Iki waduh polisi mau ana wong salat diarani aneh-aneh. Terus kemudian ditakoki, "Mat rene ya. Aku ki pirang-pirang tahun kowe gak gawe lara ati. Ning samben tak celuki kok mesti medak iki lho. Nganti saiki tak celuki medak. Iki janjane piye to?" Gregeten to iku. Kok wong digawe lara ati kok iso ora lara ati. Malah dekne sing gawe lara ati malah sing lara ati dhewe. Akhire gitu. Ngene lho. Aku ambek awakmu iki janjane ra ana hubungan. Hubunganku cuman karo Gusti Allah, hubunganmu karo Gusti Allah. Apa yang saya lakukan ini karena saya diperintahkan oleh Allah. Begitu pula soal perlakuanmu terhadapku ini adalah hubunganmu dengan Gusti Allah. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi awake dhewe iki jane ngenten iki. Ora ana hubungan. Hubungane kula ya mbek Gusti Allah. Apa tanggung jawab saya dan apa tanggung jawab jenengan karo Gusti Allah. Itu. Jadi umpamane ana kata-kata saya yang menyakitkan, ora usah dadi sakit. Iku urusanku ambek Gusti Allah engko dipertanggungjawabkan. Begitu pula nalikane sampean iku kok ana perkata-kata yang menyakitkan, iku ora ana urusan ambek aku. Iku urusane sampean ambek Gusti Allah dhewe-dhewe gitu. Walaupun timbulnya fitnah. Fitnah iku nak kemudian iki ngomongnya orang genah terus aku kemudian sakit hati terus kemudian iki ada hubungan dianggap ini sebab akibat akhirnya jadi fitnah. Kalau aku menganggap tidak apa-apa selesai tak urusannya. Karena arek arek ngomel-ngomel tinggal ngerokok ambek ngopi ya selesai. Sesuai toke terus sesuai sing lara ati dekne niku mati karepe dhewe. Jagal dhewe kayak tanggane Imam Ahmad tadi. Omongane tanggo ya. Omongane tanggo. Jadi gini, kadang-kadang kita itu ngerasane tangga. Tanggane ya ngrasane awake dhewe mergo awake dhewe tanggane tangga. Jadi ya itu memang dinamika kehidupan begitu. Kalau semuanya iki dirasa-rasake kabeh, iki ora ana sing genah kabeh. Sik kabeh rasa dirasake wae. Ampun baperan. Ampun baperan. Dirasake. Lah kadang-kadang banding-bandingke. Saiki nek kae sing teko, kae sing dinganak kok ora. Aku ki rupaku kaya apa? Aku ki yo ngene-ngene iki yo gaweane Gusti Allah ki. Akhire ini yang akan berkembang. Iki janjane yang menjadikan pikiran kita berkembang menjadi hasud-hasud itu ya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lah iki nek diceritake kanggone wong sing padha hasute kobong. Wong kuwi kakangmu iki anu terus bar. Ora meneh ngomong di bom kono samsaya bulat iku akhirnya jadi fitnah. Tapi nek ora dirasake ya wis ben. Ana wong duwe bojo, bojone golek empek kaju. Wok, jikoke sandalku. Bojone dibualake kena dodone. Alhamdulillah, ya malah cepet sandale tekan. Coba umpane digaweni lintilin suwe. Wangel tuh. Wangel ngoten iki. Ya. Dilatih. Ya, saya berbicara ini bukan berarti saya sudah bisa sampai situ belum. Saya masih tetap dalam posisi proses menuju situ. Cuman ya ngerti oh jalane kayak ngono. Jebul jalane yang jeglong-jeglong. Terus saged. Bisa. Kemana? Lu ping pira bae wong wedok. Rasida. Nek kan tetep semangat Jadi harus ditanggapi ya Pak ya. Kayak gitu ya. Iya.
tetap dijalin hubungan walaupun mereka mendiskreditkan kita, walaupun dia kemudian itu tidak masalah, itu adalah akhlak dia, akhlak saya. Apakah kemudian terhadap orang yang tidak berakhlak terhadap kita akan membalas dengan ketidakbaikan itu? Maka kita adalah bagian daripada ketidakbaikan itu. Kalau kita kemudian melakukan kebaikan sementara dibalas dengan ketidakbaikan, berarti kita yang baik. Tetapi kalau kemudian ada orang berbaik kita membalas ketidakbaikan, maka yang baik dia. Tetapi kalau kemudian kita melakukan kebaikan, orang lain yang kita baiki juga membalas kebaikan, maka kita adalah sama-sama baik. Man ahsana li nafsih. Barang siapa membuat kebaikan, padahal sebetulnya dia adalah berbuat baik pada dirinya sendiri. Jika kita berbuat baik tidak dibalas dengan kebaikan, maka kita adalah orang baik. Ini bukan urusan wong ya memperlakukan kita bagaimana, sepenting perlakuan kita kepada orang lain itu bagaimana. Nah, perlakuan kita ya tetap baik. Selama perlakuan itu gini, tidak kemudian melukai, merugikan secara fisik, merugikan secara material, merugikan secara nama baik, sudah tidak apa-apa, hanya sekedar melukai hati gitu. Melukai hati itu tidak jadi masalah. Artinya cara Megiyet lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau sakit hati maca Quran hilang. Nah, lara untu, maca Quran tambah senut-senut. Nah, ya, itu gawe banyolan. Tetapi ternyata nak disakiti hati, realnya memang begitu. Luwih angel diilangi gitu. Tapi itu janjane nek awake dhewe iso nglaleke ya wis selesai kok. Mung awake dhewe iki kok ya ora pikun-pikun iki lho. Di antarane Gusti Allah nggawe pikun ku ngene. Mergo welase Gusti Allah maring wong kuwi. Kanjeng Nabi kan dawuh ngene. Tidak akan masuk surga jika dia di akhir hayatnya di dalam hatinya ada rasa benci terhadap sesama orang muslim. Di dalam hatinya ada rasa benci. Nah, di antaranya Gusti Allah melaske maring wong kuwi digawe pikun. Jadi ketika di akhir hayat ini rasa bencine ilang kabeh. Lali kabeh. Jadi lali itu sebetulnya rahmatin Gusti Allah. Pengadilan nek wong lali. Pengadilan nek wong lali. Saya lupa Paduka. Saya lupa Paduka. Yang mulia. Sak rokokan ya. Apa terus gitu. Gentot. Sumanuli bayyana nerangake sapa al-musannifu penulis sab'atan 7 biqaulihi dengan ucapan. Tadi kita menyebutkan ada 7 secara global, secara terperinci ada 20. 14 di dalam doa kunut, 6 ada di dalam tasyahud yang pertama. Sekarang tasyahudul awal, tasyahud yang pertama, wal muradu bihi, wal muradu kang den karepake bihi dengan tasyahud awal lafzun wajibatun, yaitu lafal-lafal wajibatun fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud akhir.
Jadi yang dimaksud dengan tasyahud awal tadi adalah ucapan-ucapan ketika kita tasyahud akhir. Tasyahud awal itu kan sendiri sunnah muakkad, maka lafal-lafalnya kalau di tasyahud akhir ini wajib, tetapi di dalam tasyahud awal ini tidak wajib. Wahua yaitu arba'u jumalin, yaitu adalah ada 4 susunan kata, kama maro bayanahu, kama sebagaimana yang telah kemudian maro lewat bayanahu keterangannya. Fala sujuda, maka dianggap tidak ada sujud, litarki, karena meninggalkan mahua sunnatun fihi, yang kemudian di dalam tasyahud awal itu dianggap sunnah. Tapi kalau kemudian di dalam tasyahud akhir 4 kalimat tersebut kalau ditinggalkan itu dianggap tidak sah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 4 kalimat. Gitu. Kalimat bukan kata. Jadi 4 kalimat ini kalau kemudian hilang maka tidak dianggap tasyahud. Setelah itu kan baru sholawat. Gitu. Nah, sholawat itu kalau di dalam tasyahud akhir, kalau di dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya wajib, tapi di dalam mazhab yang lain tidak wajib. Gitu. Tapi yang disebut tasyahud itu ya 4 kalimat tersebut. Gitu. Yang kedua wasaniu, yang kedua qu'uduhu, duduknya tasyahud, li'annahu, karena yang dimaksud dengan li'annahu karena sesungguhnya duduk, maksudulahu, maksud daripada tujuan dari tasyahud, maka namislahu, sebagaimana duduk. Wasalisu, dan yang ketiga sholatu ala nabi fihi, yaitu membaca sholawat terhadap nabi. Di dalam mazhab Syafi'i sholawat terhadap Nabi itu hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir. Tapi kalau di dalam tasyahud awal ini bukan wajib, tetapi hanya sunnah. Ai ba'das tasyahudil awal, yaitu setelah tasyahud yang pertama. Faidatun lau tarokal imamu tasyahudul awal, jikalau imam itu meninggalkan tasyahud awal, la yajuzu lil makmum, tidak diperkenankan bagi seorang makmum tahallufu, yaitu berbeda. Berarti bersujud ora kemudian tahiyat tapi ngadeg meneh. Gitu. Lah makmume ngerti ki piye ki? Ya diikuti. Wala bi ba'dhihi, atau tidak dengan sebagian. Artinya lu kok malah jadi langsung berdiri, aku tak maca tapi sebagian daripada tasyahud, tidak boleh. Wala julusu min ghairi tasyahud, atau duduk selain daripada tasyahud. Fa inna jalasa imamu lil istirahah, jikalau imam itu duduk lil istirahah. Duduk istirahah itu setelah janjane gini. Nah, salate wong tuwa, salate rada tumakninah iku bar sujud iku ora langsung berdiri, kan salate tahnom. Sela arek apel apa piye ngono sing cek pacaran. Jadi duduk sik itu duduk istirahat. Jadi Allah baru kemudian berdiri. Nah, awake dhewe duduk istirahat iku janjane ya sunah. Jadi bar sujud terus kemudian awake dhewe kan bar sujud langsung nang nganggo istirahat kan kesuwen. Suwen Pak D. Nah, nek sagene wong iku nanti bisa dirasakan ketika kita sudah tua. Itu nanti bar sujud yang kedua ini ada namanya julusul istirahat, duduk istirahat. Nah,
Tapi duduk istirahat itu tidak lebih panjang dari panjangnya sujud, atau setidaknya umumnya panjangnya sujud itu. Tapi umpamane sunah-sunah yang kita dijalanke, asal kita tidak kemerungsung arep lunga, iku enak janjane. Ndak capek. Biasanya rak capek. Karena iso ngalamin macem-macem. Giling-giling barang sing ora iling. Giling-giling barang. Giling-giling sing ra iling. Dengannya mesake Kang Pedro. Tenggulan Mas Pedro. Sampai bisa lagi. Allah hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa lil baiti tahirin wa alihi wa syahada wa sholihin wal ulama wa jamil makan wa ila khadrati sayyidil ijayah Simbah Mundib Nuri Kusuma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illallah. 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 Subhanaka ya Allah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yu'min. Barak rabbana ya dzal jalali wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Minggu ngajeng nonton ngaos. Dalam Minggu ngajeng pripun? nonton ngaos. Malam takbir. Oh, malam takbir ya? Abu. Gitu. Malam takbir kan benar. Iya benar mas. Itulah itu. Itulah Adha. Rebun apa Kemis? Kemisnya pun. Kemis itu juga ada, berarti kan Rabunya malam takbir. Nah, yes. Umpamane kalian pada datang nggak apa-apa. Nggih. Ji. Umpamane. Tapi biasanya malam itu memang kita banyak pada kumpul. Oke. Oh, di persiapan gitu, persiapan penyembelihan. Pas kalau persiapan nonton telasar Rasa. gawe sholat. No, oh iya. Oh, sholat itu. Terus nanti habis itu dilempit, tapi itu masangnya Kowe ngaji kok mangkat daftar